Ya, Skendalu, Bu Retno. Selamat malam Mbak Monik. Apa Selamat kabar ini? malam juga. Baik. Baik ya. Gimana di Solo? Gimana, Bu Retno? Di Solo aktivitas sudah mulai rame sih, udah rame lama sih meskipun orang itu juga sadar bahwa ketika keluar bertemu dengan banyak orang itu ada resiko-resiko ya yang mungkin akan dihadapi, tetapi karena situasi juga menuntut orang harus keluar, harus misalnya ada urusan atau mungkin bekerja mencari nafkah ya. Situasinya orang tetap beraktivitas meskipun dengan berhati-hati begitu, Mbak. Kudus Iya. gitu juga atau ada perbedaan? Iya, sama juga. Sama Sama ya. juga. Terus kalau di Solo, Bu, di Solo kan banyak universitas. Hmm. Di Kudus juga ada sih, ada beberapa universitas. Saya lihat kalau yang di sini itu terakhir ada acara wisuda. Di sana juga begitu, Ada. Bu Retno? Heeh. Wisuda ada juga sih. Wisuda itu kalau di sini yang kemarin saya tahu itu di UNS itu ada yang virtual, tetapi ada juga mereka yang ke kampus untuk apa Oh, ya kayak drive thru gitu ya. Dalam arti orang cuma di dalam mobil lalu menerima ijazahnya gitu, terus mereka jalan lagi gitu. Jadi tidak ada saya lihat di televisi juga gitu, Bu Retno. gimana? Di televisi juga ini kan beberapa ada informasi, ada tayangan tentang wisuda juga sepertinya mereka atau masing-masing sekolah, masing-masing universitas masih tetap melaksanakan kegiatan itu ya. Iya, masih Dalam tetap artian tidak ada perlakuan pemendekan atau pentiadaan atau perpanjangan apa penundaan namanya gitu ini? ya, penundaan. Penundaan ya. Enggak, jadi sepertinya berjalan normal meskipun secara apa ya, secara seremoni tidak diadakan, tetapi tidak adakan secara wajar ya, tetapi masih tetap berjalan. Hmm. Berarti lulusan-lulusan juga banyak nih ya Bu Retno ya? Banyak juga ya. Heeh. Eh, Memang ada beberapa yang mereka yang apa namanya meminta untuk wisuda ikut periode berikutnya dengan harapan nanti ada seremoni seperti biasanya, tetapi mereka kan tetap setelah ujian skripsi sudah revisi, mereka kan sudah lulus dan bisa juga mencari pekerjaan meskipun belum hmm, diwisuda begitu, cuma iya. Sebenarnya nih seremonialnya saja yang belum. seremonialnya yang ditunda, tetapi mendapatkan jasanya tetap ya, Tetap tetap bisa sehingga dipakai. mereka tetap bisa cari kerjaan ya. Bisa, bisa. Cuma ya dalam masa pandemi ini kan orang-orang jadi semacam ada kekhawatiran atau keraguan gitu ya. Gimana cari kerja ya? Padahal orang-orang yang lain aja beberapa jadi kerjanya nggak normal begitu. Itu yang juga Hmm. dirasakan oleh beberapa lulusan saat ini. Gitu. Jadi sebaiknya kalau dari pandangan Bu Retno gimana ya kalau kalau untuk para wisudawan sekarang Bu Memang di era kekhawatiran. pandemi ini? Iya, sebetulnya memang kekhawatiran yang mereka rasakan itu bisa kita pahami ya Mbak Monik ya. Hmm. Kita yang Hmm. tidak mencari pekerjaan saja juga merasa bahwa situasi ini memang kan belum normal begitu. Beberapa Iya. orang justru apa namanya ada yang tidak bekerja lagi karena situasi perusahaan atau pekerjaannya dikurangi jam kerjanya Oh karena iya, banyak kan sekali banyak seperti itu. sekali sehingga para fresh graduate ini juga merasa bahwa yang sudah kerja aja seperti itu apalagi kita yang belum kerja gitu ya, itu kan perasaan yang wajar sebetulnya. Tapi kalau Iya, saya lihat Mbak Mon, sebetulnya banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang masih buka lowongan ya. perusahaan, instansi, toko, kemudian apa ya, pokoknya bidang usaha masih tetap terus jalan kan, memang perekonomian tidak bisa dihentikan ya. Masih terus jalan. Kalau saya lihat Hmm. juga kalau kita amati, kalau saya misalnya amati di broadcast tuh kan juga masih banyak lowongan pekerjaan ya Mbak ya. Iya. Sehingga kalau orang mau
bersikap positif terhadap situasi itu merupakan kesempatan orang untuk melihat itu sebagai hal yang bisa dipakai sebagai sarana untuk memasukkan aplikasi gitu. Betul, betul, betul. Jadi kalau dengan alasan pandemi terus sitting nothing doing kayaknya Waduh, nggak benar juga ya, eman-eman, Bu, ya? heeh. Sayang Ya. kan, sayang waktunya, sayang Mhm. sayang semuanya lah. Artinya nanti ketika masuk dunia kerja kan pasti juga perusahaan ingin tahu selama ini Iya, apa yang dilakukan kegiatannya gitu. apa ya? Sehingga Mhm, kalau mhm. cuma diam saja dalam arti menunggu situasi normal itu menjadi salah satu penilaian juga bagi perusahaan Betul, gitu. betul, 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 betul. Mhm. Jadi intinya tetap berkegiatan, Betul. beraktivitas, lebih-lebih tetap mencari ya, membuka Betul. jaringan. Betul. Nah, Sekarang kalau yang penting apa ya jadi ya Mbak Mon ya kalau dalam situasi ini yang pertama pasti harus harus berkegiatan yang pertama ya. berkegiatan Mm-mm. positif Berkegiatan positif apapun mm, ya, apapun. Bu apapun Retno kan punya banyak pengalaman nih waktu interview para calon pekerja ya. Mm-mm. Mesti kan ada sering atau pernah lah bertanya ke mereka kegiatannya apa toh Mas atau Mbak selama menunggu panggilan. Iya nggak Bu Retno? Seperti itu Iya, nggak? betul. Sebetulnya banyak cara untuk mengisi waktu ya. Kalau saya belajar dari para kandidat ini, mereka juga banyak punya cara untuk mengisi waktunya sambil menunggu mereka dipanggil untuk misalnya tes atau untuk wawancara begitu. Ada teman-teman. Kalau ada yang kalau ada yang jawab, saya cuman nunggu Bu, ya nunggu mencari pekerjaan. Kira-kira terus penilaiannya seperti apa nih Bu Retno? Mungkin bisa disaringkan. Kalau menunggu itu kan menunggu sambil apa? Dalam arti menunggu ada yang cuma pegang HP aja. Ada loh, Menunggu, heeh. saya pernah juga dengar-dengar jawaban seperti itu loh Bu Retno. Iya betul. Jadi beberapa juga adik-adik kandidat ini menunggu itu mereka pegang HP, tetapi pegang HP hanya untuk media sosial. Artinya mereka sibuk untuk Ya, buka Instagram, buka-buka kalau Facebook mungkin enggak ya Twitter. Anak sekarang Facebook udah enggak lagi ya. Gitu. Jadi mereka tidak mencari informasi-informasi yang sifatnya itu sebetulnya akan mendukung mereka untuk mencari pekerjaan, tetapi mencari informasi yang cuma fun aja. Nah, itu iya, disayangkan, disayangkan iya. gitu. Karena Berarti harus yang HP ini kan sebetulnya isinya banyak sekali ya kalau kita mau memanfaatkan dengan sebaik mungkin begitu. iya, Karena yang namanya lowongan kan ada juga di Instagram tuh ada lowongan, tidak hanya untuk iya kita melihat sekarang gitu. melihat artis, melihat status teman-teman, tetapi juga ada lowongan pekerjaan. Kita bisa lihat Jadi juga, boleh-boleh aja sebenarnya buka Instagram ya. boleh. Cuman porsinya gimana Bu Retno ya? Ah, Atau fokusnya ya, peruntukannya peruntukannya. tidak hanya untuk fun, tetapi juga untuk sarana-sarana yang sifatnya adalah produktif begitu. Betul, betul, betul. Begitu. Berarti kalau kita kita rinci nih Bu Retno, untuk menghadapi situasi seperti ini, pandemi ini, untuk para lulusan-lulusan baru, kegiatan yang harus dilakukan apa aja nih? Yang pertama tadi kan tetap berkegiatan, Tetap mencari berkegiatan. informasi, tidak henti ya. Mencari Kemudian, informasi iya, lalu perlu diingat kadang-kadang kan mencari informasi itu tidak sepanjang hari ya. Ya kegiatan produktif di rumah juga perlu loh ya. Misalnya apa aja kegiatan yang ada di rumah itu ya, perlu dibantu juga. Tunjukkan perannya itu sebagai anggota rumah yang baik begitu. Bisa juga aktif di lingkungan seperti itu. Atau juga kalau mengembangkan. aktif di lingkungan, di masa ini mungkin kayaknya Ada sih ini ya Bu ronda-ronda Retno. kali ya. Siskamping ada. Jogo Tonggo itu ya Bu Retno Betul, ya. kita Kalau sukseskan di Kak, Jawa Kak Tengah Ganjar ya. ya. Gitu. Ini kegiatan di rumah lah yang positif ya Bu. Tidak hanya duduk diam aja ya. Betul, Karena betul.
Heeh. Saya pernah dengar sih, saya pernah bertanya kegiatannya apa ini di luar pandemi nih Bu Retno. Mm-mm. Ya, membantu orang tua pun tidak. Mm. Jadi ya memang Iya, ya betul. hanya kegiatan karena biasanya sekolah nggak sekolah tuh cuman akhirnya larinya ke HP aja sih. Betul. Dan itu juga disayangkan ya seperti itu. Disayangkan. Sebetulnya dengan membantu rumah itu juga membantu kegiatan di rumah itu kita juga menjadi tahu bahwa orang ini mau berperan dalam apa ya? Kerjasama dalam tim meskipun itu tim di dalam Betul. rumah ya. Heeh, Mm-mm, betul. Dan gitu. juga mendistribusikan energinya ya, Betul. supaya nggak kaget kan waktu kerja nanti. Betul, betul, betul. Kalau cuma diam itu kan orang relatif misalnya sibuk dengan HP itu sebetulnya secara energi kan tidak banyak ya yang keluar ya. Padahal kan kalau di rumah kita Betul. non sewu konsumsi makan terus gitu. Sehingga malah nggak sehat kan ya kalau secara fisik ya. Iya. Mhm. Oke, nyambung secara fisik tadi Bu Retno, berarti kan kita harus mempersiapkan diri nih Bu, Mm-mm. mempersiapkan diri ya. Kira-kira apa ya Bu Retno ya yang bisa dibagikan, di-sharingkan ke para teman-teman muda nih yang sedang cari kerja Bu Retno? Persiapan pribadi apa ya yang perlu disiapkan? Fisik atau apa ini? Fisik, psikologis. Fisik Aha. perlu disiapkan ya, apalagi untuk adik-adik yang nantinya ini ingin bekerja di perusahaan-perusahaan yang relatif besar atau di eh, apa namanya lembaga atau institusi yang besar itu pasti ada tes kesehatan loh, jangan lupa. Tes Oh kesehatan iya. itu, tes kesehatan ini tidak lagi formalitas kalau kayak kita cari misalnya cari SIM mungkin agak ringan ya, dalam arti hanya diperiksa, disuruh tes buta warna, Tinggi terus badan, periksa, buta warna. periksa sedikit gitu selesai lolos gitu ya. Tapi kalau di perusahaan ada perusahaan-perusahaan yang tesnya itu menyeluruh, menyeluruh itu dalam arti betul-betul medical check up-nya itu lengkap gitu. Sampai ke kolesterol, ke gula darah. Wah, Nah, ini iya betul tuh. iya, ini kan Kalau tidak. nggak ngapa-ngapain penumpukan kolesterol, gula, wah. Betul, betul. Jadi ini kan tidak bisa dipersiapkan secara instan dalam waktu seminggu Betul. begitu ya. Iya, Jadi, betul, betul, betul. jadi perlu disadari bahwa dalam masa menunggu ini merupakan kesempatan emas untuk mengolah mengolah diri supaya Diri. fisiknya juga Iya. diperbaiki begitu. Rajin olahraga. Yang pasti olahraga, ya. Betul, Olahraga olahraga. rutin ya setiap hari ya. Olahraga rutin. Yang penting rutinnya ya. Hmm. Artinya kalau ibaratnya orang boleh jalan kaki 30 menit setiap hari itu sudah sangat bagus daripada sebulan sekali lari maraton kan gitu ibaratnya seperti itu. Iya. Betul, betul, betul. Berarti persiapan fisik memang penting sekali ya Bu Retno. Eh, karena Karena ketika kalau ya mm-mm. kalau saya lihat itu banyak adik-adik kandidat ini yang justru jatuhnya itu di tes kesehatan. Hmm, Ternyata tidak sadar bahwa kolesterolnya tinggi, tidak sadar bahwa gula darahnya tinggi, atau mungkin hmm. tekanan darahnya begitu. Iya, iya, iya. Itu yang Betul, betul, betul. gitu. Fisik yang tadi, kemudian secara psikologis bagaimana Bu? Secara psikologis ya, secara psikologis adik-adik ini memang dalam masa menunggu ini harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Artinya mengenali proses yang biasanya diterapkan ketika ada perusahaan mau menerima karyawan. Dipelajari itu prosesnya seperti apa yang perlu disiapkan begitu ya. Karena kalau orang mengajukan aplikasi tetapi tidak mempersiapkan diri, Hmm, ketika tes yang hadir secara fisiknya saja, fisiknya sehat begitu ya. hmm. Tapi tidak tahu ternyata yang diberikan tesnya adalah seperti ini begitu. Berarti gimana Bu? Perlu latihan-latihan soal begitu atau tetap apa ya? Selalu membaca buku, kemudian menghimpun energi positif Mm-mm. atau bagaimana ya? Kalau
Sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan baik secara akademisnya dalam arti apa materi-materi yang Hmm. pernah dipelajari selama perkuliahan maupun sisi psikologisnya ya Mbak Monik. Hmm. Karena Hmm. nanti kalau di perusahaan misalnya itu kan juga ada tes user ya. Kalau dites oleh user kan Oh kita iya, harus tahu kira-kira apa kemampuan ya, betul, heeh. pemahaman, wawasan, kemampuan. Betul, betul. Betul. Teorinya seperti apa, penerapannya seperti apa itu harus Iya, tahu. Heeh. Nah, itu dipelajari juga. Jadi masa tunggu ini bukan berarti masa yang enak-enakan untuk apa ya, nggak melakukan sesuatu, tetapi justru iya. kalau orang yang memang masa persiapan untuk memasuki dunia kerja ini. Justru saat inilah kita punya waktu yang banyak untuk mempersiapkan diri ya berarti Betul. ya. Jadi harus melihat ini sebagai anu ya, waktu yang positif untuk mempersiapkan Mm-mm. diri. Kesempatan emas tadi ya, Bu Retno ya. Betul, betul. Bisa kalau sekarang kan teknologi sangat berkembang pesat ya, Bu. Cara memperluas wawasan, browsing, kemudian mencari tahu itu kan bukan hal yang sulit ya. Betul. Jadi yang namanya apa namanya informasi itu ada di mana saja ya. Kita kalau misalnya kita mau Ya. googling itu begitu kita googling satu kata begitu ya, ternyata yang keluar kan sudah banyak sekali tuh dari Mm-mm. link-link apa saja itu kan banyak sekali. Jadi Mm-mm. itu merupakan Mm-mm. sarana belajar yang paling mudah ya. Mm-mm. Kalau mau seperti itu. Misalnya nih, misalnya si A ingin melamar, melihat lowongan adanya bagian katakanlah misalnya editor. Mm-mm. Kita harus mencari tahu nih editor seperti apa ya. Harus Betul. mencari tahu sebanyak-banyaknya. Lalu editor itu ngapain aja, terus istilah-istilah yang digunakan dalam editor. Sehingga ketika waktu interview nanti ditanya hal-hal yang berkaitan dengan editorial nggak asing. Atau Ya. mungkin pengennya kerja di bank. Kalau orang lulusan ekonomi nih misalnya nih, kebanyakan pengennya kan kerja di bank. Lalu ketika di interview ditanyain istilah perbankan nggak ngerti, ya kan? Nah ini mungkin waktu tenggang ini yang waktu menunggu ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk googling mencari informasi yang Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Ya, dunia perbankan seperti apa, istilahnya apa, misalnya istilah apa ya, kredit, debit, atau misalnya resesi itu apa, kurs itu Betul. apa, begitu ya, Beretna ya. Betul, betul, betul. Jadi waktu di interview tuh nggak kelihatan nggak ngerti banget gitu loh. Jadi jangan kalah sama orang yang sudah punya pengalaman. Artinya Oh, mereka yang punya pengalaman sudah mengalami, tetapi untuk yang fresh graduate ini bisa mempunyai wawasan yang relatif sama kalau mereka mau mencari informasi atau wawasan yang ada di mungkin di internet banyak begitu. Misalnya seorang apa namanya analis kredit, apa yang perlu diperhatikan dari nasabahnya ketika dia akan menganalisa nasabah untuk apa namanya diberikan kredit ya. Nah, itu kalau yang mm-mm. sudah pengalaman kan melalui pekerjaan sehari-hari sudah tahu gitu ya. Tetapi kalau Ya, anak-anak yang baru mungkin kan belum tahu, tapi melalui searching ini bisa tahu ada 5C nih komponennya apa saja, misalnya iya, seperti itu. betul, betul, betul. Iya, harus harus itu harus tahu nih. Ya, iya. Jadi jangan merasa, wow, saya belum punya pengalaman, pasti saya kalah dengan yang punya pengalaman. Jangan kecil Mm-mm. hati, kita bisa belajar begitu ya. Oke. Di era pandemi ini kan kita perusahaan atau instansi ketika melakukan proses rekrutmen sekarang menggunakan cara online ya Bu. Mm-mm, betul. Uh, sudah perusahaan-perusahaan besar sudah banyak memulainya. Mm-mm, betul. Nah, Bu Retno bisa sharing nggak Bu ini tentang pelaksanaan tes online? Ya. Nah, sebetulnya pelaksanaan tes online itu sudah dimulai sebelum pandemi, Mbak Monik. Jadi Oh, perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai menerapkan tes online, terutama untuk mengakomodasi apa ya?
peserta-peserta yang tempatnya jauh ya, misalnya peserta-peserta kalau tesnya di Jakarta, peserta dari mungkin Tarakan misalnya atau Toraja begitu kan agak susah ya, Hmm. sehingga Penghematan biaya ya, waktu, biaya begitu. waktu, Sehingga biaya. perusahaan memfasilitasi untuk menyelenggarakan tes online. Nah, apalagi di pandemi ini keberadaan tes online menjadi sangat dibutuhkan karena untuk mengantisipasi atau membentengi diri ya supaya orang tidak banyak keluar rumah bertemu dengan orang lain begitu. Tes online ini jadi sudah banyak dilakukan Mbak Monik untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau pelaksanaan tes online sendiri sebetulnya tidak jauh berbeda dengan proses pada seleksi yang normal begitu. Artinya setelah lulus administrasi, lalu ada perusahaan-perusahaan yang ada tes akademik dulu, lolos, TPA lolos begitu, lalu masuk ke tes Jadi psikologi semuanya online ya, Bu? online Untuk ya. TPA-nya juga online ya berarti? Online ya, berarti memang peserta berhadapan dengan laptop akhirnya untuk mengerjakan tes online ini. Iya. Mm-mm. Baik baik TPA, Dan tes semua setiap tes itu dibatasi waktu begitu? persis sama ya, Tetap? persis sama dengan tes yang normal ya, tes yang apa namanya, yang tidak online begitu. Semua dibatasi Klasikal? waktu, Iya. klasikal dan yang belum pandemi dulu sama. Termasuk nanti kalau misalnya harus ada diskusi kelompok atau FGD, ada wawancara, semua dilakukan dengan online begitu. Nah, ini Secara persiapannya pasti juga online. sama, Jadi persiapannya kuncinya sama apa nih Bu supaya sukses? ya. Kalau secara teknologi sendiri pasti peserta harus mempersiapkan diri, menyiapkan apa ya? Atau mempersiapkan diri apa istilahnya ya, untuk memperoleh jaringan yang bagus ya, karena online ini sangat tergantung pada Ya, jaringan. Jangan sampai ketika sudah betul waktunya betul. tes ternyata jaringannya putus-putus. Nah, itu merugikan peserta ya. Begitu, jaringannya Hmm. harus Jadi sesuai. harus survei dulu ya Bu. Titik Mm-mm. di mana kita mendapatkan jaringan yang biasanya stabil ya. Ya, betul. Beberapa Penting banget itu peserta ya Bu Retno ya. Iya betul. Beberapa peserta jadi mereka ada yang tesnya itu ada yang di warnet, ada yang di kafe yang dirasa itu jaringannya bagus begitu. Atau di Hmm. apa namanya di Telkom tuh kan juga ada corner ya untuk Ya. memfasilitasi Mm-mm, itu. Tidak semuanya di iya. rumah, tapi mereka mencari cara supaya Oke. dapat fasilitas jaringan ini begitu. Lalu Jadi juga begitu dapat info, ada panggilan, yang pertama yang dilakukan adalah harus survei dulu nih, jaringan mana yang bisa didapetin stabil. betul, Iya. betul. Oke. Lalu Oke, meskipun kemudian tes online ya, apalagi nih Bu Retno? meskipun tes online tapi non sewu ya, yang namanya cara berbusana juga yang sopan begitu. Jangan sampai tes online lalu pakai Iya, betul kaos betul. oblong gitu ya. Meskipun bawahnya nggak kelihatan, Iya. tapi kan secara performansi atasnya Ya, juga tetap kelihatan. Jadi mempersiapkan fisik ini juga rapi gitu. Tidak kelihatan iya. awut-awutan begitu. Itu juga persiapan fisiknya seperti itu. Kalau Oke. Bu Retno, persiapan kalau misalnya nih, ya, misalnya jaringannya itu dapatnya bagusnya di corner Telkom tadi atau di kafe karena di rumah nggak mendukung untuk dapat sinyal yang bagus. Sedangkan kalau tes psikologi kan dibutuhkan keterangan nih Bu, butuhkan keterangan tanpa gangguan. Ini ada kiat-kiatnya nggak Bu Retno? Supaya tetap bisa melakukan semuanya tuh smooth gitu, ya. bisa Itu all out dari dirinya sendiri. ya tantangannya di situ ya, tantangannya di situ karena situasi tes itu nanti akan mempengaruhi konsentrasi saya kira ya orang mengerjakan tes ya. Tetapi
kalau memang tidak ada tempat yang memenuhi syarat, memang apa boleh buat, itu menjadi salah satu kelemahan tes online memang. Namun kembali kepada diri kita sendiri ya, dalam arti kita sebagai orang yang mengerjakan itu pasti harus menyiapkan mental ya, sebelum berangkat ke misalnya ke apa namanya Oh, oke. kafe atau kemana, itu kita sudah harus mempersiapkan alternatif-alternatif yang mungkin akan terjadi. Kita harus siap, oh nanti mungkin saja ada yang nyetel musik, atau mungkin saja ada sebelah tempat duduk saya itu ada orang begitu ya. Jadi bayangan-bayangan akan alternatif yang harus dihadapi, yang mungkin dihadapi itu sudah harus dipersiapkan sejak awal, lalu dilandasi bahwa kita harus memang harus siap ketika akan mengerjakan tes. Ya. Itu sudah ada gambaran nanti, tadi yang disinggung di depan ya, kita sudah mempersiapkan nanti kira-kira tes yang muncul itu ini, saya sudah siap. Harus menguatkan perasaan kita, saya harus siap, saya harus konsentrasi, saya tidak emosi kalau ada gangguan. Saya kira kok seperti itu ya, Oh sehingga iya, betul betul. sehingga kita Mm-mm. tidak mudah terganggu karena kita sendiri sudah membentengi diri kita begitu. Iya, secara dalam dibentengin persiapan itu ya, ketahanan mental. Kemudian yang kedua, yang bisa mendukung, pasti jangan lupa bawa headset ya, Bu. Oh iya, betul betul betul. Iya kan? Bawa headset untuk mengurangi gangguan di luar ya. Betul betul. Saya Oke. kira bawa headset, kadang-kadang tidak hanya itu, kalau di kafe itu ada teman-teman juga yang akhirnya bawa modem modem cadangan begitu ya. Oh iya, Kalau misalnya nanti jaringan yang ada di kafe itu bermasalah, dia punya cadangan untuk bisa connect begitu. oke. Kemudian tips yang lain, Bu Retno, tadi kalau itu persiapan persiapan ini ya namanya untuk pendukung kelancaran ya. Kemudian kalau secara secara ini Bu Retno, apa namanya persiapan diri, semacam persiapan bagaimana saya bisa menampilkan diri saya itu baik, komunikasi apa yang pas gitu. Berarti ini bukan tes tulis lagi ya? Oh, melompat ya kita ya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi dalam proses seleksi itu nanti akhirnya peserta akan sampai pada tahap biasanya ada diskusi dan ada wawancara. Nah, di dalam diskusi dan wawancara itu memang performansi kita, penampilan kita itu sangat berperan ya. Bukan penampilan artinya kita cantik atau kita baju kita bagus, bukan, tetapi bagaimana kita bersikap kepada orang lain, merespons orang lain begitu ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan gagasan kita, pendapat kita, bagaimana kita berpendapat berbeda, menyampaikan pendapat yang berbeda kepada orang lain. Ini menjadi hal-hal yang perlu dipersiapkan. Karena kalau tidak apa ya? Kita menjadi semacam ragu-ragu begitu ya, menampilkan diri itu ragu-ragu begitu, apalagi untuk fresh graduate ya, tadi kita Kurang percaya diri ya jadinya uh, ya para kesannya. para fresh graduate ini kadang-kadang merasa wah, kok yang dihadapi ini saya Sudah pengalaman, sudah banyak pengalaman begitu ya, sudah lebih minder pede, duluan. minder Heeh. duluan begitu. Nah, ini yang harus diantisipasi supaya nanti kalau dalam proses LGD itu relatif bisa menampilkan diri lebih baik begitu. Melalui saya kira Caranya latihan dengan latihan komunikasi juga penting kan? Kita ya juga latihan komunikasi. membuka wawasan seluas-luasnya, Ya, boleh betul. komunikasi. Saya rasa memang penting membuka wawasan seluas-luasnya, jangan berhenti untuk mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan posisi yang akan kita lamar ya, Bu ya. Mm-mm. Kemudian kalau kalau Perusahaan juga perlu kita cari kasus-kasus apa yang sebenarnya biasa dihadapi oleh posisi itu gitu ya. Misalnya tadi marketing, biasanya itu kasusnya apa. betul. Jadi kalau kalau ketika di FGD itu kita sudah punya bekal meskipun belum menjalaninya ya. Ya, artinya di dalam fokus group discussion itu, diskusi itu,
tidak melulu orang yang berpengalaman yang bisa melakukan analisa, yang bisa mendeskripsikan langkah-langkah atau strategi yang harus dilakukan, tetapi bagi para fresh graduate sendiri dengan pengalaman berorganisasi, dengan pengalaman menyelesaikan tugas-tugas di tugas akhir atau skripsi, itu bisa menjadi sarana untuk mengolah masalah yang dihadapi, menganalisa permasalahan dan mendeskripsikan gagasan yang akan diusulkannya begitu. Oke. Kemudian tipsnya apa Bu supaya bisa tampil percaya diri? Oke, misalnya wawasan punya nih, maksudnya bekal materinya udah dapet. Cuman kan tetap kalau lihat orang yang sudah pengalaman minder duluan nih Bu. Nah supaya itu nggak terjadi gimana ya? Makanya sebelum kita memproses atau melamar pekerjaan itu, kita harus semacam membekali diri dengan suatu keyakinan bahwa saya itu punya sesuatu. Itu penting loh, kita menghargai diri kita sendiri sebagai orang yang memiliki potensi, memiliki wawasan, itu penting. Tetapi jangan Konsep diri positif ya Bu. bahwa kita berharga, ya dalam arti berharga itu karena kita mempunyai sesuatu. Tetapi itu harus dibarengi dengan tadi, tetap belajar terus tentang situasi yang terjadi di sekitar kita, update informasi yang ada di sekitar kita, update juga informasi yang berkaitan dengan posisi yang akan dilamar. Sehingga ketika misalnya kasus yang diajukan itu adalah hal-hal yang baru, kita bisa nyantol ke sana karena kita punya wawasan gitu. Iya. Oke. Iya, betul itu betul. Tapi memang demam panggung ini kan dialami oleh siapa saja ya. Artinya jangan khawatir juga. Mungkin ketika melamar pertama grogi, kedua grogi, ketiga, keempat sudah semakin nyaman untuk melalui itu gitu. Sudah beradaptasi dengan situasi cemas ya Bu. Betul. Sudah kecemasan menurun. Iya. Iya. Mungkin kalau untuk yang pertama bisa latihan dulu nih Bu, supaya tes yang pertama itu nggak grogi-grogi banget. Misalnya latihan dengan teman ya, dengan teman sebaya ya, atau dengan saudara, atau dengan kakak yang sudah berpengalaman, ya Bu ya. Bisa. Apalagi sekarang teknologi sangat memungkinkan, tidak hanya dengan teman atau saudara atau orang tua, bisa juga bentuk grup kecil-kecil nih, para lulusan baru nih dengan teman-teman seangkatan yang barusan lulus. Yuk kita ngegrup, yuk kita latihan diskusi, kita betul. wawancara, itu bahas kasus apa begitu ya. betul. Sekarang teknologi sudah Lebih sangat positif kan. Meskipun mereka sudah pulang ke daerah masing-masing, dengan adanya teknologi sudah tidak ada alasan lagi untuk sulit berkomunikasi. Jadi bertemu secara virtual dengan esensi yang ada nih, esensi yang positif ya, dan juga membawa manfaat ya. Membawa manfaat. Angkat aja misalnya kasus tertentu begitu ya, apapun kasusnya, kita latihan aja ngomong ya, bertiga, berempat, berdua begitu ya Bu ya. Betul, juga sebagai sarana sharing ya. Kadang-kadang tidak semua yang melamar itu kan bisa berproses sampai panjang, sampai dengan tes, sampai dengan diskusi, wawancara. Nah, ini grup-grup kecil ini bisa dimanfaatkan untuk sharing bagi mereka yang melalui proses itu, bisa cerita ke teman-temannya, prosesnya seperti ini, kasusnya seperti ini, begitu. Sehingga yang belum berproses itu dalam benaknya sudah tergambar, oh ternyata seperti ini ya, begitu. Bisa jadi sarana belajar lah. Kalau ada apa namanya tentang presentasi nih Bu, presentasi. Ada kan salah satu tesnya juga presentasi. Nah ini kan juga bisa latihan ya Bu Retno ya. Bisa. Dengan teman-teman itu mengangkat kasus apa, dipresentasikan begitu supaya nggak gerodal-geradul lah istilahnya ketika nanti tes beneran gitu ya. Mengurangi fase pertama, kedua yang grogi-grogi tadi Bu, sudah tereliminir. Gitu. Jadi kalau kita runut pembicaraan kita tadi, yang namanya jaringan teman itu sangat dibutuhkan. Artinya dibutuhkan itu
teman itu bisa sharing informasi apapun. Artinya kita punya teman-teman yang sama-sama ingin mendukung, ingin maju begitu ya. Ingin bersama-sama berkembang lah, ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja, mencari lowongan pekerjaan, sarana untuk tukar ilmu, tukar informasi, sarana untuk diskusi, sarana untuk berlatih, mempersiapkan diri, seperti itu. Termasuk sarana menguatkan, kalau memang tidak lolos ya tidak apa-apa, sarana menguatkan. Iya, betul, betul sekali, Dok. Oke, lalu apalagi ya Bu Retno yang perlu disiapin ya untuk teman-teman muda nih yang sedang cari kerjaan? Sebetulnya intinya adalah untuk teman-teman yang baru lulus ini, jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang positif ya. Apapun itu ya. Apapun itu. Misalnya belum ada pekerjaan, salurkan hobinya. Bisa juga bisnis kecil-kecilan, misalnya Iya, seperti itu. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang lalu nyambi bisnis, meskipun bisnis online, bisnis dengan teman-teman itu, entah buat produksi kaos, apapun lah. Yang penting iya. itu melakukan sesuatu yang positif, yang produktif begitu. Oke. Apapun kegiatannya, pokoknya harus terus bergerak ya. Intinya begitu ya. Betul. Dan kegiatan yang positif tentunya ya. Ya, betul. Kalau yang di rumah misalnya ibunya punya warung ya, bantulah di warung gitu ya. Iya, iya betul. Jadi hal-hal positif ini sangat membantu nanti ketika wawancara loh. Meskipun hal-hal yang kecil tadi Mbak Monik menyebut soal membantu di warung ya. Ini jangan dianggap remeh. Artinya kadang-kadang di wawancara itu eh, kandidat diminta untuk menceritakan aktivitas sehari-harinya begitu. Hmm, Kita bisa membandingkan antara mereka yang tadi hanya pegang HP untuk cari-cari informasi mencari. tentang hal-hal yang remeh-temeh, dengan mereka yang pegang HP juga tetapi sambil membantu ibunya di warung. Yang membantu di warung ini ketika ditanya jadi bisa bercerita dengan padat, misalnya membantu kulaannya di mana, jenis-jenis yang dikulak itu apa, bahkan Betul, harga betul. harga misalnya harga gula sekarang berapa sih, mereka bisa menjawab begitu. Artinya memang Iya. betul mereka hidupnya itu produktif begitu. Dari situ juga si pewawancara bisa menilai orang ini detail nggak ya? Begitu ya Bu Retno ya? Jadi Betul. kalau biasanya membantu, sungguh-sungguh membantu pasti bisa menceritakan secara detail ya. Iya, Oh, betul. kemudian yang dilakukan ini bisa menunjukkan oh langkahnya dia itu langkah-langkah yang bagaimana, pola kerjanya dia seperti apa, bisa terlihat dari situ ya Bu. Mhm, mhm, mhm. Beda dengan mereka yang cerita, kalau misalnya cerita, ya kalau malam saya ngumpul dengan teman-teman saya ngopi di warung sambil gitaran sampai jam 11 malam, beda kan dengan yang membantu ibunya di warung, itu beda. Begitu. Atau kalau misalnya di rumah ibunya nggak punya warung nih, bisa juga kan membantu memasak, proses apa saja yang bisa dilakukan di rumah kan bisa Bis- menjadi bagian dari ceritanya nanti ya Bu ya. Iya, betul, betul. Yang penting produktif ya. Ya, produktif. Oke. Lalu Jadi apalagi nih Bu Retno? Tipsnya yang bisa dibagikan ke teman-teman. udah kayaknya. Iya, sudah ya. Oke. Nanti penutupnya kan ini Sudah ini. Udah cukup banyak ya Mbak yang baik. kita obrolkan ya. Heeh. Oke, jadi itu hal-hal yang penting yang perlu disiapkan oleh para Nah, teman-teman yang fresh graduate nih yang sedang cari-cari kerjaannya Bu Retno ya. iya, Kalau itu tadi dipersiapkan secara matang, setidaknya sudah 80% bisa membawa diri secara baik nanti ketika iya. menghadapi tes ya. Betul. Jadi adik-adik fresh graduate ini nggak perlu
terlalu khawatir situasi pandemi ini akan menghambat mereka untuk mencari pekerjaan ya. Artinya pekerjaan masih banyak, ini masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin seperti yang kita obrolkan tadi. Begitu, dan juga jangan merasa minder ya dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja ya. Begitu. Kalau masih belum beruntung mendapatkannya, tetaplah bergerak terus ya, tetap mencari semangat dan selalu mencari informasi, membuka jaringan tadi ya, membuka wawasan, pasti kita akan mendapatkan keberuntungan tadi. Dengan usaha yang keras ya. Ya. Oke, sepertinya udah cukup. Mungkin kita akan sambung lain kali dengan obrolan yang lain ya Pak Mon ya. Iya. Supaya kita sendiri juga semacam refreshing begitu tentang wawasan, juga siapa tahu bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan begitu ya Mbak. Baik, Bu Retno, terima kasih atas waktunya bincang-bincang kita malam hari ini. Semoga membawa manfaat bagi yang lain. Amin. Ya, terima kasih Mbak